Saat dunia memasuki tahun 2020-an, Israel mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang unik, sebuah titik yang menandai selesainya dekade ke-7 sebagai negara modern. Dekade ke-8 dalam sejarah suatu negara seringkali menandai babak baru yang penuh tantangan, transformasi, dan wilayah yang belum dipetakan. Bagi orang-orang yang penasaran dan tertarik dengan sejarah geopolitik dan dinamika kompleks di Timur Tengah, tema kutukan dekade ke-8 mengungkap narasi mencekam yang memerlukan eksplorasi. Dalam video ini, kita akan mempelajari tantangan-tantangan khas yang dihadapi Israel pada dekade ke-8, mengkaji bagaimana sebuah negara yang lahir dari abu sejarah menavigasi lanskap yang terus berkembang yang penuh dengan seluk-beluk geopolitik dan beban sejarahnya sendiri. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena perjalanan menuju masa depan dekade ke-8 suatu bangsa seringkali menjadi ujian berat, sebuah periode di mana karakter, ketahanan, dan visi suatu negara dihadapkan pada tantangan terbesar. Bagi Israel, sebuah negara yang muncul dari catatan sejarah menjadi negara modern yang berkembang, awal dekade ke-8 menimbulkan pertanyaan penting tentang apa yang kutukan, atau mungkin berkah dari dekade ke-8 akan segera terungkap. Dalam wacana politik Israel, tokoh-tokoh terkemuka telah mengutarakan kekhawatiran yang berulang kali membentuk pandangan bangsa ini terhadap masa depannya. Benyamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel, termasuk orang pertama yang menyuarakan sentimen ini. Dia menekankan bahwa kepemimpinannya sangat penting bagi kelangsungan keberadaan Israel setelah dekade ke-8. Hal ini sangat kontras dengan tidak adanya negara Yahudi. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh mantan Perdana Menteri Ehud Barak, seorang tokoh berpengaruh yang menggarisbawahi pentingnya mengatasi perpecahan internal sebagai ancaman utama bagi kelangsungan hidup Israel. Barak meremehkan gagasan aspirasi nuklir Iran, karena hal ini menimbulkan bahaya nyata. Dia berargumentasi bahwa bahkan jika Iran mengembangkan senjata nuklir, penggunaannya terhadap Israel akan mustahil, karena senjata tersebut hanya akan berfungsi sebagai pencegah. Selanjutnya, Naftali Bennett, Perdana Menteri saat ini, juga menyuarakan sentimen serupa. Selama kampanye pemilu 2020, dia menyerukan kepada para pemilih Yahudi untuk mendukung koalisi biru dan putih di bawah kepemimpinannya, menggarisbawahi perlunya menghadapi tantangan dekade ke-8 Israel dan memastikan kehadirannya yang bertahan lama setelah usianya yang ke-80. Kekhawatiran yang terus-menerus mengenai masa depan ini membingungkan jika dilihat bersamaan dengan kekuatan. Meskipun menerima dukungan finansial, militer dan diplomatik yang besar dari Amerika Serikat dan Eropa, mengangkatnya ke posisi istimewa di arena internasional dan menjamin perlindungan di lembaga-lembaga internasional. Israel telah menjalin hubungan politik dengan negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, dan Maroko. Hal ini juga secara efektif memanfaatkan otoritas Palestina untuk tujuan keamanannya dan berkontribusi terhadap kerusuhan di Timur Tengah. Selain itu, Israel telah menerapkan sanksi ekonomi terhadap Republik Iran sehubungan dengan potensi pengembangan senjata nuklir. Namun, terlepas dari pencapaian dan strategi ini, rasa cemas terus-menerus meresap ke dalam wacana publik Israel, sehingga memengaruhi perspektif para intelektual, jurnalis, akademisi, dan pemikir Israel. Terlihat jelas dalam pidato-pidato para perdana menteri dan kekhawatiran warga negara mengenai masa depan yang tidak pasti, bahwa kewarganegaraan ganda kutukan dekade ke-8 berfungsi sebagai lensa pemikiran yang melaluinya kita dapat mengeksplorasi tantangan dan kegelisahan yang dihadapi suatu bangsa saat memasuki dekade baru keberadaannya. Meskipun konsep ini belum ditetapkan atau diakui dalam konteks Israel atau negara lain, konsep ini melambangkan permasalahan kompleks dan beragam yang dapat muncul ketika suatu negara menghadapi tantangan baru dalam perjalanannya ke depan. Sepanjang video ini, kami telah mengkaji gagasan hipotetis dekade ke-8 Israel dan ketakutan serta kekhawatiran yang mungkin diungkapkan oleh para pemimpin dan warganya. Diskusi ini mengingatkan kita bahwa bahkan negara-negara dengan kekuatan, aliansi geopolitik, dan ketahanan historis yang besar pun bisa menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka. Saya harap video ini memberi Anda beberapa wawasan dengan berlangganan.
Anda akan menjadi bagian dari komunitas luar biasa kami yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pemikiran serupa dan telah memperoleh manfaat dari konten yang kami buat, dan saya berharap dapat melihat Anda di bagian komentar dan berinteraksi dengan Anda di video mendatang.